Tidak jauh dari sosok dan pembawaannya sekarang, kalem, penurut, dan jarang bertingkah, itulah tabiat seorang Gunawan saat masih kanak-kanak. Nyaris tidak ada kenakalan berarti yang pernah dibuatnya. Sebagai anak seorang tentara, boleh dibilang pria kelahiran Jakarta 12 Desember 73 ini terlalu lembek. Malah keberaniannya untuk berantem pun harus diajarkan oleh bapaknya. Bapak saya itu suka tinju, jadi dia olahraga tinju. Jadi dia mengembang. Yang paling berkesan itu Walk With Yan, terus apalagi ya, dulu ada Another World kalau nggak salah, film kalau malam ya. Saya paling suka Chibi Maruko-chan yang tiap hari Minggu jam 7 pagi itu saya kalau bisa saya selalu nonton gitu. Saya hampir semua, saya senang RCTI, terutama di musiknya bagus-bagus, kualitas. MacGyver dulu saya. Sukanya adalah MacGyver. Waktu itu ya berhubung masih SMA ya, jadi seneng-seneng aja MacGyver. Halo, saya Dimas Jayadiningrat. Selamat ulang tahun buat RCTI. Happy birthday RCTI, saya Anjas Mara. Dan saya Diani Tami, kita ucapin selamat ulang tahun buat RCTI. Selamat ulang tahun buat RCTI yang ke-14. Selamat ulang tahun buat RCTI yang ke-14. Mudah-mudahan terus jaya. Semoga makin oke. Mudah-mudahan makin oke, terus tambah oke. Pemirsa, pastikan Anda masih setia bersama kami di Kabar-Kabari Minggu, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan juga hiburan. Dan kabar yang ini sayang sekali kalau Anda lewatkan. 22 Agustus kemarin, mantan Menteri Tenaga Kerja Abdul Latif menikah untuk ketiga kalinya dengan mantan karyawatinya Donna Louise. Pernikahan mewah yang digelar di kediaman Abdul Latif ini sayangnya tertutup oleh wartawan. Sejumlah pasukan pengaman dan satgas dari salah satu partai politik ini sengaja dipasang untuk membatasi ruang gerak para wartawan. Pemeriksaan berlebihan terjadi juga pada kendaraan yang akan masuk ke dalam areal tanah seluas 8 hektar dan akibatnya jalur sepanjang wilayah Kalimalang pada hari itu macet total. Prosesi pernikahan duda dan gadis itu nampaknya sudah dipersiapkan secara rapi oleh panitia. Buktinya selesai acara ijab kabul, wartawan diberikan rilis berikut beberapa lembar foto saat keduanya menghadap pengulu. Pers hanya mampu mendapat sedikit informasi mengenai keadaan dua sejoli dari Slamet Raharjo Jarot yang hari itu menjadi salah satu panitia. Oke, secara pribadi kami bisa menghargai dong. Kita menjunjung tinggi pribadi, tapi sebagai orang publik, apa yang bisa kamu janjikan pada mereka? Ya, dia bilang ya hari Senin itu dia akan mengeluarkan seluruh hasil-hasil liputan dari mulai video ya, dari mulai video terus foto. Kalau tadi keburu-buru tuh, jadi cuma berapa biji tuh ya, kayaknya sedikit kurang lah, kalian tuh rasanya kurang puas ya. Tapi sepertinya saya bilang sama saudara Radi di LaTV, teman-teman wartawan nagih bener loh, saya bilang jangan sampai mereka dikecewakan, nanti hari Senin itu mohon kalian sudah siap dengan itu, saya bilang itu aja. Agaknya kekangenan para penggemar Faris RM terobati sudah. Setidaknya sosok yang pernah menjadi fenomena musik Indonesia era 80-90-an ini memenuhi janjinya untuk tampil membawakan beberapa lagu hitsnya. Meski ruangan Plenary Hall Jakarta Convention Center tidak begitu sesak, toh Faris mampu memberikan aura kehangatan yang menimbulkan pekik histeris terutama saat Faris berduet dengan Reza menyanyikan lagu Nada Kasih. Dalam konsernya itu, Faris memang tidak tampil sendiri. Ada beberapa musisi yang ikut dalam memeriahkan aksinya. Hal inilah yang membuat sedikit kecewa para penggemarnya. Saya sebetulnya pikir bahwa kolaborasi memang sebagai ciri khas Faris juga sih memang penting gitu ya. Tapi artinya kalau dibilang terlalu banyak, saya pikir mungkin sebagai pentas pertama nggak apa-apa lah gitu ya. Karena terus terang aja bahwa banyak pihak yang merasa bahwa saya harus didukung oleh sekian banyak bintang gitu. Dan buat saya sih nggak apa-apa. Soal kolaborasinya dengan keponakannya yaitu Sherina, Faris mengakui kalau itu sebagai bentuk baktinya pada almarhum ayahnya. Malam itu mereka membawakan lagu berjudul Bahasa Kita yang diakui Faris pernah populer pada tahun 93. Saya datang bisa memenuhi amanat teman-teman dan juga amanat ayah saya almarhum yang ingin melihat saya dan Sherina tampil sepanggung. Oke. Jadi buat saya sangat terima kasih sekali saya ucapkan dan semoga saya bisa lebih baik lagi. Yuni Syara rayakan ulang tahun anaknya yang pertama.
Berbeda dengan adiknya yaitu Krisdayanti, Yuni Syara dan suaminya Henry Siahaan memilih merayakan hari ulang tahun pertama anaknya yaitu Kevin dengan cara sederhana. Bertempat di sebuah kafe di kawasan Kemang, Yuni mengundang keluarga dan teman artisnya untuk datang di acara ulang tahun anaknya, Kevin Solomon Siahaan. Mengundang saudara-saudara. Iya, jadi saudara Jawa, saudara Batak. Teman-temannya lebih sedikit banyakkan saudara. Yang menarik dari acara itu, Yuni memanggil semua tukang jajanan pasar seperti rujak bebek, mie ayam, dan bakso untuk menjamu para tamunya. Sebagai ibu, Yuni menaruh banyak harapan bagi perkembangan anaknya. Yuni dan Henry memberikan hadiah sepasang sepatu bagi buah hatinya itu. Dia bilang Kevin minta sepatu nomor 4, sepatu olahraga gitu. Saya cari nggak dapat. Akhirnya saya mundurin pulang. Saya mundurin besoknya, ini pegel sampai ini. Jalan, dapat ketinggalan pesawat. Pulang minggu malam. Nah, ini nggak pernah saya lakukan demi siapapun saudara saya. Dan akhirnya cover saya kan kecil. Yang ada cuma sepatu Kevin berapa banyak sama kaos. Dia baju dia pun nggak, saya pun nggak bawa jawaban. Nah, ini mungkin refleks yang bisa dikatakan over. Saya setuju kalau dikatakan cover ya. Ya tapi ya itu yang ada aja sementara. Moga-moga itu nggak terus-terusan begitu. Nanti jadi Kevin jadi manja juga kali ya. Tapi ya mungkin karena ini ulang tahun pertama, akhirnya emosi ini mungkin lebih enak kalau dikeluarkan dulu ya. Pemirsa, saya akan mengawali kabar-kabari minggu kali ini dengan kisah perjalanan hidup dari Gunawan. Mantan suami dari Paramita Rusady ini tidak pernah terpikir bahwa nasib baik akan mendatanginya. Mengawali karir sebagai seorang foto model hingga akhirnya dia terjun menjadi seorang pemain sinetron. Lewat kabar-kabari minggu kali ini dia akan bercerita tentang pahit getir kehidupannya dan juga kegagalan pernikahannya dengan Paramita Rusady. Baiklah pemirsa, kita ikuti saja penuturannya berikut ini. Tidak jauh dari sosok dan pembawaannya sekarang, kalem, penurut, dan jarang bertingkah, itulah tabiat seorang Gunawan saat masih kanak-kanak. Nyaris tidak ada kenakalan berarti yang pernah dibuatnya. Sebagai anak seorang tentara, boleh dibilang pria kelahiran Jakarta 12 Desember 73 ini terlalu lembek. Malah keberaniannya untuk berantem pun harus diajarkan oleh bapaknya. Bapak saya itu suka tinju. Jadi dia olahraga tinju. Jadi dia mengembangkan, bukannya mengimpikan anaknya mungkin pengen jadi petinju kali ya. Jadi anaknya itu saya dulu sebelum punya sarung tinju. Jadi saya dibeliin sarung buat sholat, buntel-buntel sama bapak saya. Terus saya sama kakak saya kan gak terlalu jauh tingginya, postur tubuhnya. Jadi buntel-buntel, dua-duanya udah pakai sarung untuk sholat. Udah, teng, ronde pertama. Berkat parasnya itu pula, putra ke-8 dari 10 bersaudara pasangan Ajat Sudrajat dengan cucu Rodiah itu banyak yang menyarankan untuk menjadi model. Tapi ia tolak karena punya keinginan untuk jadi tentara sebagaimana bapaknya. Tapi sayang keinginannya itu tidak jadi kenyataan. Selepas SMA, Gunawan malah bekerja di sebuah butik sambil mempelajari ilmu akuntansi di Universitas Trisakti. Dari situlah karirnya di dunia model dimulai. Saya kerja di situ ternyata ada beberapa orang dari fashion, dari majalah fashion, terus dari agent nawarin saya foto yuk, dan salah satu desainer Abah yang menolong saya, karir saya itu awalnya Abah mengajak saya untuk foto. Udah, kamu foto deh. Foto di mana? Saya bilang, udah tes aja, tes foto, dites foto di salah satu majalah, itu majalah gadis, dites. Nah, ini nggak lama kemudian, sebulan kemudian, Gun, kamu ternyata tesnya foto dites lulus. Oh ya, ya udah kamu mau nggak jadi model untuk baju saya? Oh udah, di foto pertama itu foto cek. Terus seneng aja, Van. Sejak saat itu, karirnya di dunia model mulai menampakkan hasil. Wajahnya makin sering tampil di majalah dan iklan pun banyak yang ia bintangi, sampai akhirnya ia pun terjun ke dunia seni peran dan berhasil tampil di dalam banyak sinetron. Dan dikala karirnya sedang melambung, ia bertemu dengan Paramita Rusady yang kemudian menjadi kekasihnya. Awal tahun 99, kami sempat merekam saat-saat indah dikala mereka berdua memadu kasih. Waktu itu tepatnya tanggal 12 Januari 99, saat Gunawan dan Mita menggelar acara syukuran ulang tahun Gunawan yang ke-26. Waktu itu mereka sempat berceloteh seperti ini. Yang paling saya suka pas malam jam 12 teng dia telepon saya, happy birthday. Itu senang sekali. Ya memang.
memang rencana mau telepon pas jam 12 gitu. Jadi Sedang tentang keseriusan hubungan mereka, waktu itu inilah pengakuan mereka. ya